Halo semuanya, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniel, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika. Jadi kalian bisa lihat soalnya yang kita akan bahas di video kali ini di layar kalian. Jadi kalian lihat ya, di sana ada garis mutlak gitu ya, dan kalian lihat bahwa pertidaksamaan ini mengandung sebuah nilai mutlak. Jadi di sana ada dua pertidaksamaan. Saya akan bacakan ya. Jika X lebih besar sama dengan 1 dan X dikali dengan mutlak X min 1 ditambah dengan mutlak X dikali X min 1 lebih kecil sama dengan dari 2X, maka X harus memenuhi. Jadi di sana ada 5 pilihan dan kita disuruh memilih mana di antara kelima pilihan tersebut yang memenuhi nilai X dan memenuhi kedua persamaan ini. Gitu. Jadi kalau kalian yang tidak tahu bagaimana cara mencari nilai X yang memenuhi, jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kalian tadi lihat di preview soal yang kita akan bahas pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini ada dua kondisi nilai X ya. Pertama dibilang bahwa X itu harus lebih besar sama dengan dari 1 dan dia harus memenuhi pertidaksamaan ini. Oke? Nah, bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Kita akan menemukan dua nilai mutlak di dalam soal ini, yaitu mutlak X min 1 dan mutlak X, seperti itu ya. Mutlak X min 1 ada di suku yang pertama dan mutlak X ada di suku yang kedua. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan langsung saja kita kerjakan. Pertama saya akan pindahkan dulu dua X-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi kita akan dapat nilai X dikali dengan mutlak X min 1 ditambah dengan mutlak X dikali dengan X min 1 min 2X itu lebih kecil sama dengan 0. Karena udah nggak ada lagi yang ada di ruas kanan ya, sehingga ruas kanan jadinya 0 seperti itu. Dan saya akan kalikan ini di suku yang kedua ini. Jadi di suku yang kedua ini kan seperti tadi saya bilang bahwa di sini ada mutlak X, ya kan? Cuman karena dia dibilang bahwa X lebih besar sama dengan dari 1, maka X-nya bernilai positif. Kalau X-nya bernilai positif, berarti mutlak X ya sama dengan X. Seperti itu ya. Jadi saya akan tinggal kalikan seperti ini saja. X dikali dengan mutlak X min 1 ditambah dengan X dikali dengan X min 1. Jadi kalian lihat di sini saya hilangkan dulu nilai mutlaknya. Karena dibilang X lebih besar sama dengan 1. Jadi dia pasti positif kan ya. Ya, oke. Min 2X lebih kecil sama dengan 0. Saya akan kalikan ke dalam untuk yang suku yang kedua. Jadi kita akan dapatkan X dikali dengan mutlak X min 1 ditambah dengan X kuadrat min X min 2X lebih kecil sama dengan 0. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada yang sama variabelnya. Kita akan tambahkan atau kurangkan. Jadi kita akan dapatkan X dikali dengan mutlak X min 1 ditambah dengan X kuadrat min 3X lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau dapat keadaan seperti ini, kita akan lihat bahwa di sini juga masih ada mutlak X min 1 kan. X min 1. Ya kan? Tadi dibilang bahwa X itu harus lebih besar dari 1. Harus lebih besar sama dengan 1 kan. Kalau misalnya anggap X-nya lebih besar sama dengan 1, misalkan X-nya 2. Kalau 2 dikurangi 1, dia jadinya 1 kan. Dia kan pasti bernilai positif. Jadi otomatis kita tinggal hilangkan saja nilai mutlaknya. Karena kita pasti tahu bahwa nilai mutlak dari X min 1 itu sama saja dengan X min 1. Dia pasti positif dia. Jadi kita nggak akan hitung lagi yang negatifnya. Seperti itu ya. Kalau kalian yang bingung, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang nilai mutlak. Jadi saya sempat waktu ini pernah menjelaskan bahwa sebuah nilai X, sebuah nilai mutlak itu memiliki dua arti yang berbeda. Anggaplah misalkan kita ambil nilai X min 1 ya. Nah, nilai X min 1 itu dia memiliki dua arti. Yang pertama nilai yang positif, yaitu X min 1. Dan yang kedua nilai yang negatif, min X min 1. Seperti itu. Dan pada soal ini kita akan ambil yang positif. Karena dibilang bahwa X harus lebih besar dari 1. Seperti itu ya. Jadi kita akan langsung tulis X dikali dengan X min 1 ditambah dengan X kuadrat min 3X itu lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita kalikan pada suku pertamanya dia akan menjadi X kuadrat min X ditambah dengan X kuadrat min 3X. Itu lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua suku yang sejenis ya. Jadi kita bisa tambahkan dia akan menjadi 2X kuadrat min 4
X itu lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita dapat nih suatu ketidaksamaan baru. Dan saya akan hapus dulu bagian atasnya. Perhitungan yang atas ini kita sudah tidak perlu lagi ya. Jadi kita akan hapus semua yang di atas ini. Oh sorry, 0-nya lupa tak tulis sih. 2x kuadrat min 4x lebih kecil sama dengan 0 maksudnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa bagi dengan 2 ketidaksamaan ini. Kita akan dapatkan suatu ketidaksamaan baru yaitu x kuadrat min 2x itu lebih kecil sama dengan 0. Dan seperti saya bilang, kalau kita ingin mencari nilai x yang memenuhi ketidaksamaan ini, kita harus ubah dulu secara sementara ketidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi kita akan tulis x kuadrat min 2x itu sama dengan 0. Kita akan faktorkan, karena ini sama-sama x ya. Jadi kita bisa keluarkan x-nya, x dikali dengan x min 2. Itu sama dengan 0. Jadi kita akan dapat dua nilai x, di mana x-nya sama dengan 0, dan x min 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2. Gitu. Jadi kita akan dapat dua nilai x, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, karena ini merupakan ketidaksamaan, maka kita harus bikin selang bilangannya. Jadi garis bilangannya kita harus bikin. Di sini kan x-nya 0 dan x-nya 2. Jadi kita akan tulis 0 dan 2. Di sini ada 0 karena lebih kecil dari 2 ya. Jadi dia akan ditulis di sebelah kiri 2 dan 2 dari sebelah kanan 0. Oke, karena di ketidaksamaan yang pertama x itu harus memenuhi x itu lebih besar sama dengan dari 1. 1 itu kan ada di tengah-tengah 0 dan 2 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan pakai titik uji sekarang. Kita akan mencoba untuk mencari titik ujinya, karena kali ini kita menggunakan 0 itu sebagai batas ya, dan 2 sebagai batas juga. Kita akan menggunakan titik uji yang tidak sama dengan 0. Jadi saya pakai titik ujinya itu x sama dengan 3 gitu misalkan ya. Kita akan masukkan ke ketidaksamaan ini. X kuadrat min 2x, x kuadrat min 2x itu lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita masukkan x sama dengan 3, dia akan menjadi x kuadratnya itu adalah 9 dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6. 9 dikurangi 6 lebih kecil sama dengan 0. Jadi 3 itu lebih kecil sama dengan 0. Apakah benar 3 lebih kecil sama dengan 0? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti zona yang ada di x sama dengan 3, x sama dengan 3 kan di sini ya. Berarti ini kita anggap ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Jadi kita ambil zona yang tengah-tengah sini. Nah, karena dibilang bahwa x-nya harus lebih besar dari 1, x kan lebih besar dari 1, berarti kita ambil daerah yang dari 1 kita tarik garis ke sebelah kanan, karena dibilang x lebih besar sama dengan 1. Jadi daerah yang memenuhi adalah irisannya. Kalian bisa lihat daerah yang saya arsir ini adalah daerah yang memenuhi. Kalau yang lebih besar dari 2 dia tidak memenuhi juga, karena tadi kita pakai titik uji x sama dengan 3 nggak memenuhi dia ya. Jadi nilai x yang memenuhi itu adalah x yang berada di antara 1 dan 2. Jadi x sedemikian rupa sehingga x berada di antara 1 dan 2. Seperti itu. Kalau kita lihat pilihan jawabannya itu adalah D. Seperti itu ya. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan ya.